Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat berjumpa di mata pelajaran pemodelan perangkat lunak atau yang disingkat dengan PPL di kelas 11 RPL. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat datang di kelas 11 RPL. Sebelum kita belajar online, terlebih dahulu Bapak persilahkan untuk berdoa. Di dalam hatinya masing-masing berdoa dipersilakan. Oke, berdoa cukup. Oke, untuk mata pelajaran pemodelan perangkat lunak ini, di pertemuan online pertama kita akan mengenal konsep pemodelan berorientasi objek, yang mana di pertemuan pembelajaran online pertama ini akan dibagi menjadi beberapa materi. Ada 5 materi. Yang pertama, definisi pemodelan berorientasi objek. Yang ketiga, konsep dasar dari objek atau object oriented. Yang keempat, karakteristik objek. Dan yang terakhir, contoh objek. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja bedah materinya satu persatu. Nah, yang pertama di sini pengertian pemodelan berorientasi objek. Di sini sebelum kita berbicara atau belajar lebih jauh mengenai konsep pemodelan berorientasi objek, kita harus memahami dulu pengertian pemodelan berorientasi objek. Kemudian apa itu objek, kemudian apa itu kelas, metode, dan tentunya fungsi daripada pemodelan berorientasi objek. Nah, di sini kita harus paham dulu pengertian pemodelan berorientasi objek. Sistem berorientasi objek merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan membungkus komponen-komponen menjadi satu kelompok data dan fungsi, di mana di setiap kelompok itu dalam sistem tersebut dapat mewakili atribut, sifat, dan komponen lainnya. Jadi di komponen ini dapat mewarisi atribut, sifat, dan komponen lainnya, serta dapat berinteraksi satu sama lainnya. Pemodelan berorientasi objek merupakan sebuah teknik atau paradigma pemrograman dalam membuat suatu program berdasarkan suatu objek. Nah, untuk lebih mudah memahami konsep pemodelan berorientasi objek, coba kalian bayangkan sepeda ya. Nah, semua pasti mengetahui sepeda. Sepeda kan merupakan sebuah objek dalam kehidupan nyata. Itu merupakan objek dalam kehidupan nyata. Sepeda sebagai sebuah objek merupakan gabungan dari beberapa objek. Ada di sana objek yang lebih kecil ya. Di sana ada ban, kemudian ada rantai, ada jok, dan lain-lain. Itu kan merupakan objek-objek kecil yang menjadi objek sepeda seperti itu. Begitu pula dengan sebuah program. Objek besar dapat dibentuk dengan menggabungkan beberapa objek dalam bahasa pemrograman. Objek-objek tersebut berkomunikasi dengan saling mengirim pesan kepada objek lain dan membentuk suatu objek. Jadi ada objek-objek kecil, kemudian menyatu menjadi sebuah objek. Nah, untuk materi yang kedua yaitu pengenalan objek. Oke, untuk gambar yang pertama di sini adalah objek kursi. Yang mana objek kursi ini ada beberapa warna, ada biru, hijau toska, hitam, coklat, dan juga merah. Nah, untuk objek kursi ini termasuk ke dalam objek yang bisa dipecah jadi subobjek. Nah, jadi objek jadi subobjek. Subobjeknya apa? Oh iya, tadi ya objeknya kursi, subobjeknya apa? Subobjeknya kaki kursi, kemudian ada sandaran, kemudian bahan. Nah, itu kan menjadi subobjek seperti itu. Yang selanjutnya di sini adalah objek atau gambar ruang kelas ya. Ini ruang kelas. Ada jam, kemudian ada papan tulis, ada objek kursi, meja, dan lain-lain.
Nah, di mana objek ini disebut juga objek yang memiliki ciri yang sama. Nah, ciri yang sama gimana? Kita bisa lihat ada sebuah kursi memiliki ciri yang sama, di mana jumlah kursinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jumlah kursinya ada 10 ya. Yaitu makanya gambar objek ini disebut dengan objek memiliki ciri yang sama karena sama bentuknya dan lain-lainnya, tidak ada beda warna dan lain-lain. Ya, ini untuk gambar yang ketiga. Di sini situasi dalam bermain bola ya. Nah, ini dikatakan juga objek yang berinteraksi dengan objek lain. Maksudnya gimana? Di sana kan ada pemain sedang bermain, kemudian ada penonton. Penonton berinteraksi dengan para pemain, memberikan support, memberikan dukungan. Inilah yang disebut dengan objek berinteraksi dengan objek lainnya. Nah, sehingga disimpulkan dari tadi ya, dari beberapa 3 gambar tadi, hal menarik dari objek. Yang pertama, beberapa objek yang memiliki ciri yang sama dikategorikan dalam satu jenis. Nah, yang ini ya, yang ruang kelas. Kemudian sebuah objek dapat berinteraksi dengan objek lain. Nah, yang mana? Nah, yang ini yang sedang bermain bola. Kemudian sebuah objek bisa dipecah jadi subobjek. Yang mana? Nah, yang ini yang kursi. Kemudian yang selanjutnya, banyak objek berbeda bisa dibuat dari sebuah cetak biru blueprint yang sama. Maksudnya gini, contohnya adalah sebuah desain rumah. Nah, dari satu desain rumah itu bisa menjadi banyak rumah. Walaupun satu desain itu rumahnya bisa menjadi puluhan bentuk seperti itu. Ya, walaupun dengan satu cetak biru atau satu blueprint yang sama. Seperti inilah hal menarik dari objek.